Malam di rumah kosong. Aku tidak pernah percaya pada cerita-cerita mistis sampai malam itu terjadi. Sebuah pengalaman yang membuat bulu kuduku berdiri hingga kini. Aku dan 3 temanku, Reina, Dimas, dan Rudy, memutuskan untuk menguji nyali di sebuah rumah kosong di pinggiran kota yang terkenal angker. Rumah itu sudah lama ditinggalkan. Katanya, keluarga terakhir yang tinggal di sana mengalami kejadian tragis anak bungsu mereka menghilang tanpa jejak. Dan sejak saat itu, penghuni rumah mulai mengalami hal-hal aneh, suara tangisan di malam hari. Bayangan yang melintas di jendela, dan perabotan yang berpindah sendiri. Akhirnya, rumah itu dibiarkan kosong. Kami tiba di rumah itu pukul 11 malam. Dimas membawa senter, sementara aku merekam dengan ponsel. Rina terlihat ragu, tapi Rudy menantangnya untuk tidak takut. Pintu rumah berderit saat kami membukanya. Udara di dalam terasa lebih dingin daripada di luar, bau anyer dan debu menyengat hidung. Kami melangkah masuk, menyusuri ruang tamu yang penuh dengan perabot tua. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di lantai atas. Kami saling berpandangan, memastikan bahwa tidak ada di antara kami yang berada di atas. Mungkin cuma tikus, bisik Rudy. Kami melanjutkan perjalanan ke ruang makan, dan disitulah aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Di dinding, ada bekas koretan seperti tulisan yang berbunyi, "Pergilah sebelum dia datang." Belum sempat kami mencerna maksudnya, terdengar suara tertawa lirih dari arah tangga. Suara itu terdengar seperti anak kecil, tetapi ada sesuatu yang janggal. Tertawanya terdengar menggema, seakan berasal dari banyak mulut sekaligus. Rina mulai menangis dan berkata ia ingin keluar. Aku mengangguk setuju, tetapi saat kami berbalik menuju pintu keluar, pintunya tertutup sendiri dengan keras. Dimas mencoba menariknya, tapi seolah ada sesuatu yang menahannya dari luar. Dari atas tangga, kami melihat sosok anak kecil. Tubuhnya kurus kering, matanya hitam pekat tanpa bola mata. Ia menatap kami tanpa ekspresi, lalu tersenyum lebar, lebih lebar dari yang seharusnya. Tiba-tiba, ia berlari ke arah kami dengan kecepatan yang tidak manusiawi. Kami berteriak panik. Dimas dan Rudy mencoba menghalanginya dengan senter, tetapi cahaya itu justru berkedip-kedip seperti akan mati. Aku menarik tangan Rina, mencoba mencari jalan keluar lain. Kami berlari ke dapur, berharap menemukan pintu belakang. Di dapur, ada cermin besar yang tampak retak. Saat aku melihat bayanganku, aku sadar ada sesuatu yang tidak beres. Dalam cermin, aku melihat bayangan seorang wanita berdiri tepat di belakangku, wajahnya hancur separuh, dengan mata melotot dan senyum mengerikan. Ia membisikkan sesuatu ke telingaku. Suaranya dingin dan menyeramkan. "Kamu seharusnya tidak datang ke sini." Aku menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Nafasku memburu.
Jantungku berdetak kencang. Aku segera menarik Rena dan berlari ke arah jendela, memecahkannya dengan kursi tua yang ada di sana. Kami melompat keluar dan langsung berlari tanpa menoleh. Dimas dan Rudi menyusul beberapa detik kemudian, wajah mereka pucat, mata mereka dipenuhi ketakutan. Kami tidak berhenti berlari, sampai benar-benar jauh dari rumah itu. Saat kami pikir sudah aman, kami berhenti sejenak di sebuah warung kecil yang masih buka. Nafas kami masih tersengal-sengal, namun sesuatu yang aneh terjadi. Di ponselku, aku melihat ada panggilan tak terjawab dari nomor yang tidak dikenal. Lebih aneh lagi, ketika aku membuka pesan suara, ada suara anak kecil yang tertawa diikuti bisikan. Kalian pikir sudah lolos? Aku masih di sini, aku selalu di sini. Malam itu aku tidak bisa tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, aku merasa ada sesuatu yang mengawasiku dari sudut ruangan. Aku mencoba mengabaikannya, tetapi beberapa malam kemudian, aku mendengar suara ketukan di jendela kamarku. Saat aku memberanikan diri untuk mengintip, aku melihatnya, sosok anak kecil itu berdiri di luar. Tersenyum padaku dengan tatapan kosong lalu, dalam sekejap ia menghilang. Aku mencoba menceritakan kejadian itu kepada keluargaku, tetapi mereka hanya menganggapku terlalu lelah. Namun, malam berikutnya, aku mulai melihat bayangan bergerak di sudut ruangan. Perabotan rumah mulai berpindah sendiri, dan suara tertawa samar terdengar dari lorong. Suatu malam, aku mendengar langkah kakek di dalam kamar meskipun aku tahu aku sendirian. Jantungku berdegup kencang. Setiap helaan napasku terasa berat. Aku bersembunyi di bawah selimut, berharap semua ini hanya perasaanku saja. Namun, tiba-tiba selimutku ditarik dengan kasar hingga hampir tersingkap sepenuhnya. Aku menggenggamnya erat. Tetapi ada kekuatan lain yang menariknya seakan ingin memperlihatkan sesuatu padaku. Dengan tangan gemetar, aku meraih senter di samping tempat tidur dan menyalakannya. Saat cahaya menerangi ruangan, aku tersentak sosok anak kecil itu berjongkok di ujung tempat tidur. Menatapku dengan senyum yang lebih lebar dari yang seharusnya. Matanya kosong, hitam pekat tanpa cahaya kehidupan, dan dari mulutnya yang menyeringai. Sesuatu yang menyerupai darah menetes perlahan ke lantai. Lalu,
Ia mulai merangkak ke arahku dengan gerakan patah-patah, seperti tulangnya tidak lagi utuh. Aku berlari keluar kamar, tapi pintu rumahku terkunci dari luar. Aku mendengar suara langkah-langkah berat di lorong. Seperti ada seseorang yang menyeret sesuatu. Aku menoleh, dan di ujung lorong, ada wanita bermata kosong dengan mulut ternganga, mengulurkan tangannya padaku. Panik, aku meraih ponsel, dan mencoba menelepon seseorang, siapa saja, namun, di layar hanya muncul satu pesan. Sudah terlambat, aku ada di belakangmu. Dengan tangan gemetar, aku menoleh perlahan, namun, yang kulihat hanyalah bayangan yang membesar di dinding, semakin mendekatiku. Aku berteriak sekeras mungkin, lalu tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Saat aku sadar, aku sudah berada di kamar rumahku, terbaring di tempat tidur. Aku berpikir semua ini hanyalah mimpi buruk, sampai aku melihat sesuatu yang membuatku hampir pingsan. Di lenganku, ada bekas tangan kecil yang mencengkeram erat, membentuk leban hitam. Aku mencoba mengabaikannya, tapi malam demi malam, suara ketukan itu semakin keras. Kini, bukan hanya suara anak kecil yang terdengar, tapi juga suara-suara bisikan yang menyeruak dari balik dinding. Aku tahu aku tidak sendirian, dan yang lebih menyeramkan, aku tahu mereka tidak akan pernah membiarkanku pergi.